Ceritakan nih, kenapa Kak Novi turut mencalonkan menjadi Bupati OI? Hmm. Jadi eh, yang pertama tentunya saya lahir juga dari keluarga yang keluarga besar itu semuanya dari Oganilir. Termasuk juga kalau kita mau cerita lahirnya Kabupaten Oganilir, alhamdulillah sedikit banyaknya banyak juga dorongan tentunya dari orang tua saya sendiri, Anwar Biaya. Itulah rasa ingin membangun Kabupaten Oganilir itu secara otomatis itu tumbuh dalam diri saya sendiri pribadi. Insya Allah lah kalau memang saya diberi kesempatan, mudah-mudahan saya dapat kembali ikut membangun Kabupaten Oganilir ke depan. Pencalon kakak, apakah yang akan kakak tawarkan untuk warga OI? Nah, Oganilir sekarang bisa kita lihat levelnya dengan kabupaten lain menurut saya pribadi dan sedikit tertinggal dari kabupaten lain. Nah, baik itu dari infrastrukturnya, ekonomi, ya. Hal inilah yang membuat saya pribadi ingin kembali mensejajarkan Kabupaten Oganilir ini kembali ke level yang dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang nanti saya dipercaya lagi menjadi Bupati Kabupaten Oganilir, tentunya hari pertama yang akan saya lakukan, infrastruktur adalah satu hal yang penting untuk mendukung segala aktivitas masyarakat, baik itu bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sosial. Jadi insya Allah hal pertama adalah yang akan saya lakukan adalah membenahi seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Oganilir. Kemudian yang kedua, melihat keadaan pemerintahan birokrasi yang ada di Kabupaten Oganilir sekarang ini, hanya apa ya kalau kita bilang, hanya sedikit banyak, terlalu banyak seremonial lah gitu. Jadi ini menjadi keresahan-keresahan bagi mungkin teman-teman yang bekerja di bidang pemerintahan di Kabupaten Oganilir khususnya, tidak tahu arahnya ingin kemana. Insya Allah hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Oganilir bagaimana semaksimal mungkin pemerintahan dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kak, kalau kelebihan yang kakak miliki mungkin apa gitu dibandingkan tidak lain? Kalau kelebihan ya aku tidak bisa nilai, karena yang paling pantas untuk menilai kelebihan saya mungkin masyarakat yang bisa menilai tersebut, mungkin orang-orang di luar saya. Namun insya Allah apapun yang Oganilir butuhkan, apapun yang Oganilir inginkan, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya miliki akan saya curahkan sepenuhnya. Peran bapak sendiri, Pak Wagub Mawardi, adakah menurut bapak? Begitu. Ya, ayah dan anak ya. Ini kita berbicara ayah dan anak. Siapapun yang menjadi anak pasti akan menginginkan dan akan pasti menjadi contoh seorang ayah. Peran seorang ayah menurut saya pribadi, beliau orang yang tegas, beliau orang yang komitmen. Apa yang beliau katakan itu yang beliau kerjakan. Gitu kan. Jadi sebagaimana apa yang telah diajarkan ayah saya kepada saya, ya kan, itu yang menjadi paling tidak fondasi bagi saya ke depannya, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mempunyai komitmen yang baik sebagai seorang pemimpin, dan insya Allah dengan adanya komitmen, dengan cara memimpin yang baik, insya Allah nanti kita akan dicintai oleh masyarakat. Mungkin seperti itu. Calon, nah apakah itu tidak akan memecahkan suara yang ada? Kita di negara demokrasi. Saya rasa siapapun berhak untuk dipilih dan memilih. Baik adik saya, baik saya sendiri, atau siapapun itu. Kalaupun nanti memang, ya sekarang lagi masa penjajakan lah. Kita berdua bersama-sama mencintai Oganilir, bersama-sama ingin berangkat, ingin membangun Kabupaten Oganilir. Sekarang lagi masa tahap penjajakan. Nanti kita lakukan survei. Nanti siapapun yang diinginkan masyarakat yang itu majukan, saling dukung. Kalaupun Yaya nanti adik saya yang disukai masyarakat, saya akan pasti akan mendukung Panca, Yaya sebagai bupati. Begitu juga sebaliknya, kalaupun nanti suara saya yang ternyata diinginkan masyarakat, saya yang diinginkan memimpin, insya Allah kita saling membahu.
bahu membahu karena satu tujuan kita akan membangun Agamilya lebih. Lalu, apakah kakak nggak akan takut masyarakat ingat masa lalu atau gimana? Oh, masyarakat bisa menilai. Masyarakat bisa menilai. Siapapun pasti punya masa lalu lah. Mbak juga mungkin punya masa lalu lah. Iya. Ya insya Allah lah kita berjalan saja, kita niat kita tulus. Kalau kita berbicara kesehatan ya alhamdulillah. Kalau mau lomba lari sama saya boleh lah tes sekarang. Karena setiap orang, setiap manusia, setiap hati orang kita siapa yang tahu? Kita bukan Tuhan. Kita tidak bisa mengarahkan setiap orang ingin sama persepsinya, ingin sama pendapatnya dengan pendapat kita. Jadi saya rasa sah-sah saja orang mau mencibir saya, orang mau berpandangan negatif tentang saya. Seperti itu saya rasa. Ya isi saja karena intinya bagaimana? Ayo kalau kita mau organisir sama-sama, ayo kita bareng-bareng. Mungkin adakah kartu as atau kartu andalan kakak untuk kakak percaya diri untuk maju ini kak? Bangkit, kita harus bangkit. Ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, bagaimanapun kita, setiap orang pasti pernah terpuruk, setiap orang pasti pernah salah. Tapi satu kata, apabila kita optimis akan bangkit, insya Allah, mudah-mudahan dengan kita terus percaya diri, dengan kita terus bekerja, semua orang pasti bisa bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Tentang masyarakat masih memilih kakak atau apa? Yang udah survei? Nanti kita lihat nanti bagaimana pendapat masyarakat, nanti kan kita survei lah. Masih Nanti kita survei. survei, kita lihat memang keinginan masyarakat bagaimana, karena ya aku tidak bisa komentar tentang itu karena secara ilmiah nanti mungkin ada yang ahlinya yang bisa membuktikan itu, tapi ya itu tadi ikatan kita terhadap masyarakat itu kan bukan antara pimpinan dan bawahan, tapi ikatan masyarakat adalah kita secara kekeluargaan. Insya Allah mudah-mudahan saya percaya saya dengan masyarakat Ogandir itu saya mencintai saya. Masih optimis kak ya? Insya Allah. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang memang berhubungan dengan masyarakat itu sangat dekat sebagai seorang pemimpin dalam arti kata itu. Jadi saya dapat membedakan dan saya dapat memaknai arti seorang bupati adalah sebagai pemimpin, tapi bukan sebagai penguasa, seperti itu. Jadi menjadi seorang bupati yang baik itu bagaimana mereka bisa dengan baik memimpin suatu kabupaten dan memimpin terhadap masyarakatnya. Bukan menjadi penguasa kabupaten, bukan jadi penguasa masyarakat yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mungkin